Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, jumpa lagi dengan podcast Merapi. Perkenalkan, aku Aya, dan kali ini aku ditemani oleh Petrus. Halo Petrus, apa kabar? Hai Mbak Aya, hai sahabat PMI. Ya, pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang cuci tangan. Nah, pas banget nih, tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Sedunia ya, bukan lagi se-Indonesia. Bener banget nih Mbak Aya. Hari cuci tangan ini sudah diperingati sejak tahun 2008. Nah, Hari Cuci Tangan Sedunia ini merupakan hari peringatan tahunan yang diperingati secara global oleh seluruh dunia untuk didedikasikan untuk mengadvokasi cuci tangan dengan sabun merupakan cara yang mudah, efektif, dan terjangkau untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa. Nah, untuk temanya hari ini di Hari Cuci Tangan Sedunia tahun ini kira-kira apa ya Mbak? Tema tahun ini adalah Our Future is at Hand. Let's move forward together. Nah, di hari perayaan cuci tangan ini, jika semua orang yang merayakan menganjurkan untuk cuci tangan dengan sabun setiap hari, tidak hanya pada tanggal 15 Oktober ya, kita dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam bergerak menuju tujuan meningkatkan program investasi dan perilaku kebersihan. Nah, bicara tentang mencuci tangan pakai sabun setiap hari nih, di masa pandemi ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita mau harus membiasakan dirilah mengadaptasikan kebiasaan baru ini. Nah, peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini merupakan suatu bentuk kampanye sosial yang begitu penting. Nah, cuci tangan jadi metode yang bukan saja suatu kebiasaan yang rutin kita lakukan, tetapi juga merupakan suatu kebiasaan efektif dan efisien dalam suatu menangkal penyakit. Nah, ketika corona ini mewabah, cuci tangan merupakan salah satu pencegahan yang dilakukan oleh para ahli, kemudian pemerintah di masa pandemi ini. Nah, untuk Mbak Aya sendiri, tahu nggak sih untuk konsep dari kebiasaan baru yang digaungkan oleh pemerintah dan para ahli ini? Tahu dong pastinya. Konsepnya adalah patuhi protokol kesehatan, terapkan perilaku hidup sehat, deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular, dan manfaatkan telekonsultasi. Nah, tahu nggak Bet? Cuci tangan itu ternyata ada beberapa faktanya. Di antaranya nih, mencuci tangan membantu mencegah banyak penyakit, yang artinya lebih sedikit menggunakan antibiotik. Kemudian, dengan cuci tangan kita dapat mencegah penyebaran infeksi dan kuman, terutama setelah menggunakan kamar mandi, mengganti popok, membuang ingus, batuk atau bersin, dan juga menyentuh hewan peliharaan. Oke. Di samping itu ada juga fakta yang harus kita ketahui lah, bahwa cuci tangan itu begitu penting untuk kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada trakoma. Di sini dia merupakan suatu penyebab utama kebutaan karena kurangnya kebersihan wajah yang diakibatkan oleh kebiasaan kita menyentuh wajah dengan tangan yang masih kotor. Nah, kemudian ada juga cacing kremi. Di sini kebiasaannya di sini kan di bagian kukunya itu panjang-panjang itu. Nah, makanya kan dibiasakan di kitanya itu kan sering memotong kuku, terus kemudian mencuci tangan setelahnya saat itu. Nah,
Oh iya Bet, selain fakta-fakta itu tadi, aku pernah mendengar orang yang bilang kayak gini, cuci tangan itu yang lama biar kumannya mati. Itu bener nggak sih? Kita cuci tangan dalam waktu lama, kumannya semakin hilang, semakin bagus. Tidak juga sih. Kalau menurut UNICEF dan WHO sendiri, mencuci tangan yang baik itu tidak harus memakan waktu yang cukup lama. Ya, setidaknya 20 hingga 30 detik saja itu sudah cukup, asalkan cara cuci tangannya sendiri sudah sesuai ya yang direkomendasikan oleh WHO sendiri, seperti itu. Berarti itu mitos ya, semakin lama kita cuci tangan semakin bagus. Ya. Nah, kemudian katanya itu kan mencuci tangan dengan air hangat atau air yang cenderung panas itu lebih efektif daripada mencuci tangan dengan air dingin. Kalau ditelusuri itu, apakah fakta itu benar? Setahu aku sih, ada sebuah penelitian yang meminta pesertanya untuk mencuci tangan dengan suhu berkisar antara 40 sampai 120. Nah, hasilnya ternyata suhu tidak terlalu berpengaruh untuk menghilangkan kuman. Di penelitian lain ditemukan bahwa cuci tangan dengan lama waktu 30 detik itu justru efektif menghilangkan hampir semua bakteri yang ada di tangan kita. Jadi, cuci tangan dengan suhu yang nyaman dan waktu yang tepat. Oke. Nah, di samping itu kan orang-orang banyak yang memilih kepraktisan pastinya, seperti menggunakan hand sanitizer ataupun antiseptik jenis lainnya yang juga bisa digunakan selain mencuci tangan dengan air dan sabun. Apakah cara tersebut sama efektifnya kah dengan mencuci tangan dengan sabun tersebut? Ya, sebenarnya hal itu sangat simpel ya, mempermudahkan kita. Tapi dalam penelitian, hal paling efektif masih dimenangkan oleh cuci tangan dengan air dan sabun. Jadi misalkan tidak ada air dan sabun, tidak memungkinkan untuk melakukannya, tidak masalah kita menggunakan hand sanitizer tersebut. Dengan catatan kita membiarkannya hingga kering kurang lebih 15 detik. Itu. Oke. Nah, untuk adaptasi kebiasaan baru ini kan mau tidak mau kita sering mencuci tangan lah. Nah, kemudian ada kabar bahwa mencuci tangan secara rutin itu bisa membuat kulit kita itu sehat. Apakah itu benar? Ya, cuci tangan efektif ya untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Tapi ternyata jika terlalu sering melakukannya, kulit kita itu bisa kering. Solusinya, biar kita tidak kering, kita bisa menggunakan lotion setelah cuci tangan. Dan catatan terpentingnya, kita cuci tangan di saat-saat yang diperlukan saja. Tuh. Ya, gak kerasa sahabat PMI, kita sudah ngobrol banyak tentang cuci tangan. Dan yang terakhir nih, adakah pesan-kesan yang ingin disampaikan oleh Petrus ke teman-teman PMI, ke sahabat PMI? Oke. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa cuci tangan dengan sabun itu merupakan hal yang penting dan seyogyanya rutin kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, tidak peduli masih di masa pandemi maupun bukan. Oleh karena itu, sahabat PMI di sini diharapkan bisa menjadi kader-kader kesehatan bagi keluarganya, teman-temannya, maupun orang lain di sekitarnya, kapanpun dan dimanapun sahabat PMI berada. Tuh. Nah, sahabat PMI, sebarkan informasi ini kepada orang-orang terkasih kalian supaya informasi ini tidak hanya berhenti di sahabat PMI semua.
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya PMI DIY serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kami tambah semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat yang lainnya. Dan bagi sahabat PMI yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek di channel YouTube-nya PMI DIY @PMI_DIY. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 6M ya sahabat PMI. Hai, sampai jumpa di episode berikutnya.